Kan. Baik, kita akan mulai saja. Jadi tadi kita sudah mencoba merunning. Untuk merunning nanti ini kita sudah dapat hasilnya. Nah, ini sudah terjadi di spesimen seperti ini. Dan nantinya akan kita coba kontrol terhadap nilai fundamental daripada strukturnya. Tetapi sebelum masuk ke sini, tentunya kita melihat dulu yang ada di modul. Ini yang ada di modul, ini saya matikan dulu kameranya. Nah, jadi ini merupakan modulnya. Kemudian ini saya masuk di halaman 69 ya. 69 ini terkait dengan nilai fundamental daripada strukturnya. 69. Saya coba lihat. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait dengan periode fundamental daripada strukturnya. Mudah-mudahan untuk suara saya ini sudah jelas. Nah, untuk periode fundamental daripada struktur, nah ini sudah dijelaskan juga di SNI keempat 1726 2019. Ini ada pasalnya juga, pasal 7.8.2. Ini terkait dengan penentuan periode fundamental struktur atau T-nya. Nanti akan kita coba hitung. Nah, di sini ada tabel 17. Nah, untuk tabel 17 ini merupakan koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung nantinya, atau TA maksimumnya ya, TA maksimumnya. Kemudian dari sini tentunya ini tinggal kita lihat dulu, ini terkait dengan data respons spektrum yang kita sudah download. Jadi di sini ada percepatan respons spektra, desain pada 1 detik atau SD1-nya. Nah, kira-kira untuk SD1-nya posisinya di mana? Di sini apakah di bawah atau sama dengan 0,1, apakah sekitar 0,15 sampai di atas 0,4. Jadi ini kita kembali lagi ke dalam Excel-nya. Jadi ini akan kita coba lihat untuk Excel-nya. Untuk datanya sendiri seperti ini. Di sini ada data. Nah, kemudian ini kita coba lihat untuk SD1-nya. Nah, di sini ada SD1 dan untuk SD1-nya tentunya adalah 0,507. Jadi di atas 0,4. Nah, seperti itu. Nanti akan kita coba ambil nilainya. Nah, ini saya kembali di sini. Nah, jadi untuk SD1-nya yang kita ambil dari lokasi Palu itu untuk nilainya di atas atau sama dengan di atas 0,4 ya. Jadi kita dapatnya 0,5. Jadi untuk koefisien CU-nya nanti kita dapatnya 1,4. Nah, ini kita ambil 1,4. Jadi ini parameter yang akan kita gunakan nanti dalam perhitungan untuk mengontrol batas atas daripada periode fundamental untuk strukturnya. Jadi nanti kita gunakan 1,4 karena ini terkait dengan SD1. Nah, kemudian di sini ada periode fundamental pendekatan, ini ada persamaan. Di sini ada TA sama dengan CT dikali dengan H-nya, ada pangkat X di sini. Jadi CT nantinya akan kita ambil dari tabel 18 yang ada di sini. Kemudian H-nya ini sesuai dengan tinggi daripada struktur yang kita rencanakan, dan X-nya ini kita ambil juga dari tabel 18, ada parameternya di sini. Nah, kemudian ini akan kita lihat nilai atau tabel 18-nya. Nah, terkait dengan tabel 18, nah ini disesuaikan saja dengan tipe struktur yang digunakan. Kalau misalnya untuk tipe struktur yang kita gunakan adalah rangka beton pemikul momen khusus. Nah, itu untuk sumbu kuatnya. Ini ada rangka beton pemikul momen khusus. Ini merupakan sumbu kuatnya. Jadi nantinya ada juga sistem ganda. Nah, sistem ganda karena di sini tidak ada di keterangan yang ada di sini untuk tipe strukturnya sistem ganda. Jadi ini kita bisa menggunakan semua sistem struktur lainnya. Nah, di sini ada parameternya. Parameter CT ini nilainya 0,0466 untuk rangka beton pemikul momen khususnya. Kemudian untuk sistem gandanya, untuk CT-nya nantinya kita ambil 0,0488. Kemudian di sini ada X. X-nya nantinya kita ambil 0,9 untuk sumbu kuatnya atau arah Y-nya nantinya. Nah, untuk sistem gandanya atau sumbu X-nya itu kita menggunakan 0,75.
Nah, tentunya dari sini ini kita ambil saja yang persamaan yang ada di sini. Kemudian ini kita hitung. Jadi ini merupakan nantinya TA minimum. Nah, untuk TA minimum ini kita ambil ya, kita ambil persamaannya, kita turunkan ke bawah sini, merupakan TA minimumnya. Jadi untuk TA minimum sendiri, di sini ada CT. CT ini kita sudah dapat, kemudian H-nya ini juga kita sudah dapat, H-nya ini merupakan tinggi daripada strukturnya, X-nya juga sudah kita dapat di tabel 18 yang ada di sini. Jadi tinggal kita hitung, dan untuk TA minimum ini dibagi atas 2. Jadi TA minimum ini dibagi atas 2, ini terkait dengan tipe struktur yang kita gunakan dan terkait dengan sumbunya. Jadi untuk sumbu Y, nah untuk sumbu Y dan sumbu X tentunya. Nah di sini ada TA minimum utara selatan. Nah utara selatan ini posisinya di sumbu Y-nya. Nah, utara selatan ini di sumbu Y-nya, atau ini menggunakan rangka beton pemikul momen ya. Ini untuk sumbu kuatnya. Kemudian yang arah yang satunya, TA minimumnya atau BT-nya, nah ini untuk arah X-nya. Untuk arah X-nya, BT ini adalah barat timur. Kalau saya perlihatkan seperti ini, nah kira-kira seperti ini ya. Kalau ini adalah koordinat globalnya, ini adalah arah X-nya, ini adalah arah Y-nya. Arah X ini menggunakan sistem ganda, atau nantinya menggunakan zero wall seperti itu. Kemudian untuk sumbu Y ini merupakan sumbu kuatnya ya, sumbu kuatnya, dan ini menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Nah dari sini ini saya kembali lagi. Nah ini saya kembali ke sini. Jadi di sini dibagi 2 juga. Nantinya untuk nilai fundamentalnya akan kita dapat dua-duanya seperti itu di hasil runningnya tadi. Nah di sini ada TA minimum utara selatan. Utara selatan ini arahnya arah Y, utara selatan arah Y. Jadi CT, nah CT ini kita sudah dapat 0,0466, ini 0,0466. Kemudian tinggi strukturnya adalah 44 meter dan pangkat X. Nah, pangkat X-nya di sini adalah 0,9, ini kita sudah dapat 0,9. Kemudian untuk hasilnya sendiri 1,404. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga TA minimum yang barat timurnya. Nah, barat timurnya tentunya ini adalah koordinat X-nya atau sistem gandanya. Sistem gandanya barat timur. Jadi persamaannya sama saja CT dikali dengan H pangkat X-nya. Jadi untuk CT-nya tentunya kita mengambil dari sini 0,0488, kemudian untuk X-nya adalah 0,75. Jadi tinggal disubstitusi saja. Ini kita dapatnya untuk utara selatan atau arah Y-nya ini 1,404, dan untuk barat timur atau arah X-nya kita dapatnya untuk TA-nya itu adalah 0,834. Nah, seperti itu. Kemudian ini terkait dengan TA minimum masing-masing arah. Kemudian di sini ada TA maksimumnya. Jadi ini adalah batasannya, ini adalah batasan maksimumnya, ini adalah batasan minimumnya. Nah, untuk batasan maksimumnya di sini ada persamaannya CU dikali dengan TA minimum. Nah, kemudian kita bagi 2 kembali. Jadi TA maksimumnya untuk arah utara selatan atau arah Y-nya ini tinggal kita substitusi saja masuk persamaannya. CU-nya kita dapat 1,4, ini dari atas ini. Nah, ini CU-nya kita dapat tadi sesuai dengan SD1, ini 1,4. Nah, ini kita dapat 1,4, kemudian tinggal dikalikan dengan TA minimumnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan utara selatan, karena ini adalah utara selatan. Ini kita kalikan 1,404, sehingga kita dapat hasilnya 1,966 seperti itu. Nah, di sini ada juga TA maksimum untuk barat timur. Jadi tinggal kita dapat CU-nya ini sama saja 1,4, kemudian untuk TA minimumnya ini 0,834, sehingga kita dapat TA maksimumnya untuk barat timurnya atau arah X-nya itu kita dapatnya 1,168. Jadi tentunya ini adalah minimum dan ini adalah maksimum. Nah, untuk strukturnya tentunya ini harus masuk di antara
minimum dan maksimum. Nah, biasanya kalau dari keluar dari itu, nah itu harus kita melakukan perbaikan. Nah, dari sini ini kita tinggal lihat saja di dalam etapnya. Jadi kita sudah running tadi etapnya. Ini adalah etapnya. Nah, caranya untuk melihat, jadi caranya untuk melihat nilai fundamental daripada strukturnya, ini kita bisa masuk ke display. Nah, di sini ada deformate-nya, deformate shape-nya. Kemudian dari sini ini kita aktifkan mood-nya. Nah, tentunya kita akan coba lihat mood 1 dan mood 2-nya. Nah, ini kita coba dulu lihat untuk mood 1-nya, ini tinggal diklik OK. Ini tinggal dilihat arahnya, apakah dia arah ke X atau arahnya ke Y. Nah, ternyata untuk mood 2-nya atau mood 1-nya, nah ini ada mood 1-nya, kemudian di sini ada periodenya atau nilai fundamental daripada strukturnya, ini sama dengan 2058. Nanti ini akan kita kontrol. Jadi ini mood 1, ini terjadi yang namanya translasi. Kemudian mood 2-nya nantinya jika kita tambah jadi mood 2, itu kita harapkan itu masih terjadi translasi dan tidak terjadi yang namanya rotasi. Nah, kalau terjadi namanya rotasi berarti kekakuan strukturnya tidak stabil. Seperti itu. Dan untuk batasan terkait dengan rotasi di mood 1 dan mood 2 itu juga ada di SNI, itu sesuai dengan ketidakberaturan struktur. Jadi nanti akan kita kontrol kembali. Jadi ini yang dikontrol dari awal, kita kontrol dulu mood 1, ini arahnya ke Y. Ini kita bisa lihat, ini ada perpindahan. Jadi ini ada perpindahan dari titik ini, struktur awalnya ini akan berpindah ke sini. Jadi ini terjadi translasi dengan nilai fundamental atau periodenya 2,058. Nah, ini akan kita coba kontrol. Ini kita buka Excel-nya. Ataupun ini kita buka yang ada di sini, modulnya. Ini saya susun dulu. Seperti ini. Jadi ini tinggal kita kontrol. Jadi di sini tentunya arah Y dan arah Y itu merupakan utara selatan. Nah, maksimumnya itu adalah 1,404. Minimumnya adalah 1,404, sedangkan maksimumnya itu adalah 1,966. Nah, jadi ini untuk strukturnya ini lebih elastis seperti itu. Jadi nantinya akan kita melakukan perbaikan. Nah, cara perbaikannya apakah melakukan penambahan kekakuan untuk kolomnya, artinya kalau ditambahkan kekakuan untuk kolomnya, kita akan melakukan penambahan dimensi daripada kolomnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sebenarnya sumbangsi terkait dengan shear wall juga ada. Nanti kita akan kontrol kembali. Nah, kita akan masuk, berarti yang untuk mood 1-nya ini tidak terkontrol, ini lebih besar daripada maksimumnya yang disyaratkan oleh SNI-nya. Ini untuk maksimumnya disyaratkan hanya 1,966. Jadi yang terjadi 2,058. Seperti itu. Jadi ini tidak terkontrol untuk mood 1-nya atau arah Y-nya atau utara selatannya. Nah, ini kita akan tambahkan di mood 2, ini bisa menggunakan panah yang ada di sini. Nah, ini kita next. Nah, ini kita bisa lihat, ini terjadi translasi juga, jadi arahnya ini terjadi translasi. Dan ini kita bisa lihat untuk nilainya, periodenya di sini adalah 1,177, dan ini kita kontrol kembali di modulnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk TA minimum, untuk barat timur, ini kita dapatnya 0,834, jadi ini adalah minimumnya, sedangkan maksimumnya ini adalah 1,168. Nah, ini juga tidak terkontrol, jadi ini masih terlalu elastis untuk strukturnya, jadi masih di luar yang disyaratkan oleh SNI-nya. Jadi harus kita melakukan perbaikan. Nah, caranya, karena kemarin juga kita masih menggunakan preliminary design, jadi nantinya kita akan bisa mengubah terkait dengan kolomnya, ataupun kita bisa mengubah ini terkait dengan dimensi daripada dinding gesernya. Caranya ini mungkin awalnya kita ubah dulu untuk dinding gesernya. Nah, caranya dari sini ini kita harus unlock dulu. Nah, ini saya sudah unlock. Kemudian saya masuk kembali.
Ini kita akan coba mengubah untuk section property ini terkait dengan zero wall-nya. Jadi untuk arah X dan arah Y-nya ini tidak terkontrol. Jadi ini kita harus melakukan penambahan ketebalan daripada zero wall-nya. Jadi tinggal masuk di modify show property. Nah, ini karena masih di 200, mungkin kita menggunakan 300 saja seperti ini. Nah, dari sini ini kita tinggal klik OK. Nah, ini kita tinggal klik OK. Jadi sebenarnya untuk zero wall-nya sumbangsinya terhadap arah Y juga ada. Nah, ini kita coba running dulu. Kalau misalnya ini nantinya belum terkontrol, nanti kita bisa melakukan penambahan dimensi daripada kolomnya. Nah, ini kita running, tinggal di run analisis saja. Nah, ini kita tunggu. Jadi untuk series 2 sendiri ini kita lebih banyak melakukan running karena tentunya kita akan mengontrol. Nanti sama pada saat kita mengontrol terkait dengan besarnya, kemudian tidak partisipasi strukturnya, itu akan kita running ulang-ulang seperti itu. Jadi sampai benar-benar terkontrol baru masuk ke desainnya. Desain untuk betonnya. Jadi ini kita tunggu dulu. Jadi ini harus terkontrol baru kita bisa masuk di penginputan nilai fundamental daripada strukturnya untuk arah X dan arah Y-nya. Nah, ini sudah running, kemudian tinggal dilihat saja untuk mode 1 dan 2-nya masuk di display, kemudian deformate shape-nya. Ini kita masuk di mode-nya, kita lihat untuk kelakuan daripada strukturnya, translasinya. Nah, di sini untuk arah Y-nya saya rasa ini masih di luar, dan kemudian untuk arah X-nya, nah ini untuk arah Y-nya, ini masih sekitar 2,08. Nah, ini untuk arah X-nya, ini sudah sedikit lebih kaku. Nah, jika dilihat di sini, untuk arah X-nya tentunya untuk barat timur, ini untuk minimumnya 0,834, dan di sini untuk batasannya sendiri sekitar 1,168. Jadi ini kita sudah dapat 1,138. Jadi ini sudah masuk di antara minimum dan maksimumnya untuk sistem gandanya atau barat timurnya. Jadi ini sudah terkontrol, tinggal untuk arah X-nya. Untuk arah X-nya tentunya kita harus melakukan penambahan dimensi untuk kolomnya, karena memang sebelumnya kita masih menggunakan dimensi yang sangat kecil sekali karena merupakan dimensi minimum. Dimensi minimum ini adalah dimensi dari perhitungan preliminary design. Ini kita unlock dulu supaya bisa diedit. Nah, ini kita masuk di define. Kemudian di sini ada section property. Ini kita masuk di frame section. Kemudian kita masuk di kolomnya. Ini kita akan modifikasi. Kemudian di sini mungkin kita menggunakan 500 saja dulu. Nantinya ini masih dikontrol kembali dan akan dikontrol kembali dengan menggunakan SP kolom seperti itu. Ini 500. Kemudian tinggal diklik OK. Kita klik OK. Kemudian dari sini ini kita akan running kembali. Ini mudah-mudahan untuk arah Y-nya nantinya ini sudah bisa terkontrol. Jadi tinggal dilihat saja sesuai dengan nilai batasan yang sudah diisyaratkan oleh SNI-nya. Kalau yang barat timurnya ini sudah terkontrol tadi, tinggal utara selatannya atau arah Y-nya ya. Nah, ini masih proses running, ini kita tunggu. Setelah ini baru bisa masuk di perhitungan koefisiennya daripada penginputan beban statik ekuivalennya setelah terkontrol. Ini kita tunggu. Nah, ini mungkin sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini kita masuk ke display kembali. Deformate shape-nya, ini kita masuk di mode 1.
Klik OK. Nah, ini akan kita coba lihat. Nah, ini untuk deformasi untuk arah Y-nya. Di sini sudah ada hasilnya, periodenya 1,797. Nah, ini tinggal dilihat kembali di sini. Nah, ini untuk utara selatan minimumnya 1,404 dan untuk maksimumnya ini kita dapatnya 1,966. Jadi ini juga sudah terkontrol. Nah, di sini bisa lihat 1,797 ini sudah berada antara minimum dan maksimumnya. Jadi dari sini ini kita bisa melanjutkan di perhitungan selanjutnya. Jadi nilai ini yang akan dimasukkan di data yang ada di sini. Data yang ada di sini ini kita masukkan dulu. Jadi yang pertama adalah nilai untuk utara selatannya atau arah Y-nya. Nah, ini 1,797 seperti ini. Kemudian di sini untuk arah X-nya kita tinggal tambah saja untuk mood-nya menjadi mood 2 dan mood-nya ini masih menggunakan jumlahnya masih default seperti itu. Ini kita dapatnya 1,063. Ini tinggal masuk kembali di sini. Ini kita masukkan nilainya 1,063 seperti ini. Jadi datanya ini sudah lengkap. Ini mungkin ada pertanyaan yang masuk. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Safrisal. Jadi untuk nilai rotasi pada bangunan apakah ada batasannya? Jadi terkait dengan rotasi ini ada batasannya. Nanti akan kita coba kontrol di mungkin di pertemuan akhir ya, itu terkait dengan ketidakberaturan struktur secara vertikal dan horizontalnya. Nanti kita akan hitung apakah ini untuk nilai rotasinya yang terjadi di mood 1 dan mood 2 itu melebihi yang disyaratkan oleh SNI atau sudah sesuai seperti itu. Jadi nanti ada kontrolnya juga. Nah, karena ini secara visualisasi juga ini sudah terjadi translasi walaupun terjadi rotasi mungkin sangat kecil sekali. Seperti itu. Jadi yang dikontrol sebenarnya di mood 1 dan mood 2 itu boleh terjadi translasi, boleh terjadi rotasi, tetapi rotasinya tidak boleh melebihi 1,2 dan 1,4 sesuai dengan yang disyaratkan oleh SNI. Tetapi pembahasan ini akan saya bahas mungkin di pertemuan akhir terkait dengan kontrol juga. Jadi untuk mood 1 dan mood 2, untuk mood 3-nya ini saya rasa boleh terjadi yang namanya rotasi. Seperti itu, jadi ini terkait dengan kekakuan daripada strukturnya. Jadi ini tinggal kita lanjutkan, ini kita sudah dapat, untuk trainnya. Ini kita tinggal lanjutkan di Excel-nya. Excel yang ada di sini, tentunya ini kita akan menghitung nilai koefisien C-nya. Nah, di sini nanti ada CS-nya, nanti akan kita input nilai yang ini ke dalam perhitungannya ataupun ke dalam etapnya ya. Nah, tentunya ini S1-nya ini kita ambil dari data, SDS-nya ini ada, jadi nilai ini kita ambil dari data yang sudah kita buat sebelumnya, data dari respon spektrum. Nah, ini bisa dilihat data-data dari sini semua yang kita coba input. Di sini ada S1, SS, SDS, kemudian ada T-nya juga, seperti itu. Nah, ini datanya ini sudah lengkap semua. Nah, kemudian di sini ada persamaan. Persamaan ini saya ambil dari SNI gempa, jadi ini menentukan CS atau koefisien daripada strukturnya nantinya. Nah, di sini ada CS maksimum. Nah, untuk CS maksimum tentunya ada persamaannya. Persamaannya SDS per R-nya. Nah, R-nya berapa, nantinya disesuaikan dengan sesuai dengan tipe strukturnya. Di situ juga ada, di sini sudah ada juga R-nya. Di sini ada juga. Jadi tergantung tipe struktur yang digunakan, dibagi dengan 1 atau IE-nya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bagi dua lagi. Di sini ada CS maksimum untuk utara selatannya atau arah Y-nya, dan di sini ada CX maksimum untuk barat timurnya. Nah, dari situ tinggal kita hitung. Jadi tinggal disubstitusi saja nilainya, SDS-nya berapa, ini sudah ada. Kemudian R-nya berapa, nah, ini sudah ada. Kemudian ini kita
mengambil nilai yang ada di sini. Nah, ini kita sudah dapat untuk nilai CS maksimum, dan di sini sama untuk CS maksimum untuk barat timurnya, ini juga sudah kita dapat. Kemudian di sini ada juga CS hitung, jadi persamaan ini ada di sini semua. Di sini ada CS hitung, di sini ada SDS per T dikali dengan R per satunya atau IE-nya. Jadi nanti untuk hasilnya sendiri, ini kita dapat untuk CS hitungnya, utara selatannya 0,0481, dan CS hitungnya untuk barat timurnya kita dapatnya 0,093. Nah, sama untuk CS minimum, ini ada persamaan juga 0,044 dikali SDS dikali IE-nya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita dapat seperti ini untuk nilainya setelah kita substitusi hasilnya. Dan di sini ada CS minimum. Nah, ini bisa juga digunakan persamaan yang poin 4 ini apabila S1 ini melebihi dari 0,6. Nah, seperti yang kita dapat untuk S1-nya sendiri, itu nilainya kita kontrol dulu. Nah, S1-nya itu 0,4, tidak melebihi 0,6. Berarti ini bisa kita abaikan persamaan yang ada di sini. Ini nanti kalau misalnya pada saat merencanakan nilainya untuk S1-nya lebih dari 0,6, artinya bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, dari sini tentunya tinggal mengambil saja. Nah, ini mungkin saya hapus dulu supaya lebih enak. Nah, ini saya hapus. Jadi tinggal kita menyusun saja. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini adalah CS untuk utara selatannya. Jadi yang pertama, ini kita bisa ambil, ini kita sama dengan saya di sini. Kemudian di sini yang pertama untuk CS maksimumnya. Jadi ini CS maksimum untuk utara selatan seperti ini. Kemudian nilainya berapa? Nah, nilainya ini 0,0864 seperti ini. Kemudian kita ambil lagi untuk poin kedua, di sini ada CS hitung. Jadi CS hitung masih utara selatan, ini kita ambil. Kemudian kita ambil juga nilainya. Nilainya berapa? Yang poin 2, ini ada 0,0481. Nah, seperti ini. Nah, kemudian satu lagi. Jadi di sini ada poin ketiga, CS minimumnya. Jadi ini kita ambil. Kemudian dari sini kita ambil juga nilainya. Nah, dari sini tinggal disusun saja. Jadi yang pertama di sini, ini yang pertama maksimumnya. Jadi ini tinggal kita pindahkan. Nah, seperti ini. Minimumnya seperti ini. Jadi tinggal dilihat saja nilai-nilainya. Nah, kira-kira kalau susunannya ya seperti ini. Nantinya ini kita akan mengambil nilai CS hitung yang ada di sini. Jadi ini diantara CS minimum dan CS maksimumnya. Jadi nanti kita ambil 0,048, nanti nilai ini akan diinput dalam kitabnya. Tentunya ini masih di utara selatannya. Nah, ini dilanjutkan lagi. Ini kita ambil untuk barat timurnya. Barat timurnya ini ada CS maksimumnya. Nah, nilainya berapa? Saya kembalikan dulu. Ini sama dengan lagi untuk barat timur. Nah, ini nilainya. Kemudian dilanjutkan lagi CS hitung. Ini CS hitung barat timur. Kemudian sama dengan kita ambil yang barat timur nilainya ini. Sama untuk CS minimumnya sama dengan saja. Ini kita ambil ini, kemudian ini kita ambil nilainya. Dari sini, dari sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita akan hitung saja. Kita akan kontrol. Seperti ini supaya kelihatan ya. Nah, dari sini, ini kita tinggal susun. Jadi yang terbesar, dari yang terkecil sampai yang terbesarnya. Nah, yang terkecil ini CS minimumnya. Kemudian ini kita geser sini. Nah, nilai yang akan kita gunakan nantinya adalah CS hitung. Nah, ini nilai yang kita gunakan adalah nilai CS hitung yang ada di sini.
Jadi ini kita menggunakan 2 angka saja atau 3 angka di belakang koma ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tinggal kita masuk ke dalam etapnya. Jadi tinggal masuk dalam etapnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke define. Nah, selanjutnya kita masuk di load pattern-nya. Nah, ini kita masuk, nah, karena ini masih ter-unlock atau terlock, jadi kita harus unlock dulu. Nah, kemudian masuk ke define, pattern. Nah, ini kita masuk arah X-nya dulu, atau barat timurnya. Ini kita modifikasi lateral load-nya. Nah, kemudian ini kita akan menginput nilai yang besar koefisien yang ada di sini. Nah, ini disesuaikan saja. Untuk arah X-nya tentunya barat timur, ini nilainya 0,093. Ini kita masuk 0,093 seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk arah Y-nya lagi, ini kita masuk di modify lateral load-nya. Ini kita masukkan. Nah, untuk nilainya sendiri itu adalah 0,048. 0,048. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini kita tinggal klik OK. Jadi yang tinggal kita cari adalah eksentrisitas daripada strukturnya. Jadi eksentrisitas ini akan coba kita cari. Nah, untuk koefisiennya ini sudah kita dapat di masing-masing arah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari eksentrisitasnya. Nah, sebelum mencari eksentrisitasnya tentunya kita akan setting dulu ini terkait dengan analisisnya. Jadi yang akan kita tampilkan nanti adalah rigidity daripada strukturnya. Nah, ini kita bisa masuk di analisis. Kemudian kita masuk di set locus to run. Nah, di sini kita harus centang ini terkait dengan calculate diaphragma center of rigidity-nya. Nah, kemudian ini kita klik OK. Nah, dari sini sebenarnya ini kita sudah bisa running. Jadi ini kita running kembali. Nanti akan memunculkan nilai center of rigidity daripada strukturnya yang akan kita cari. Nah, selanjutnya nantinya akan kita coba input terkait dengan eksentrisitasnya daripada strukturnya. Nanti di sini ada. Nah, ini tinggal kita input saja pusat masanya dan pusat rotasi untuk strukturnya. Jadi nanti kalau di etap ini tinggal ditampilkan saja nanti untuk outputnya. Kemudian nilai ini yang akan coba nanti kita input satu persatu di tiap lantainya. Nah, ini kita tunggu dulu. Kita coba running. Ini masih proses running. Nah, ini sudah selesai. Nah, caranya untuk menampilkan, ini tinggal masuk ke display-nya. Nah, ini kita menggunakan stable. Nah, di sini ada analisisnya, kemudian result. Ini kita masuk di struktur result-nya. Nah, selanjutnya di sini ada center of mass dan rigidity-nya. Ini kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk hasilnya. Di sini ada story-nya, kemudian di sini ada diafragmanya. Nah, ini yang akan kita ambil adalah pusat massa dan pusat rotasinya. Nah, di sini ada pusat massanya. Nah, ini kemudian di sini ada pusat rotasinya. Nah, nilai ini yang akan kita ambil. Nah, caranya tinggal di blok saja. Kemudian tinggal klik kanan. Ini kita bisa ekspor ke Excel. Nah, ini sudah muncul. Kemudian nilai ini yang diambil. Ini adalah pusat massanya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Ini kita tinggal paste di sini saja. Nah, di sini ada juga pusat rotasi. Nah, pusat rotasi ini kita ambil dari sini. Ini ya pusat rotasinya. Kita copy. Dan kita pindahkan ke sini. Kita paste di sini.
Jadi nanti akan coba kita menginputnya. Jadi di sini ada dua persamaan. Jadi ini adalah persamaan pertama, persamaan kedua. Sebenarnya dari kedua persamaan ini apabila ada perbedaan untuk hasilnya, nanti diambil yang terbesarnya. Jadi karena ini menggunakan persamaan ini, kedua persamaan ini, dan hasilnya sama-sama. Jadi ini hanya menunjukkan ada saja yang minus. Jadi nantinya akan kita coba menggunakan salah satunya, apakah yang minus atau menggunakan yang plus di sini. Nanti disesuaikan yang ada di etapnya ya, seperti itu. Nah, nilai ini akan coba kita input. Di sini ada 1,250 dan 2. Di sini ada juga min 1,250 dan 2 untuk eksentrisitasnya. Jadi ini tinggal bisa dilihat di sini. Ini sudah muncul untuk kitabnya. Kemudian ini kita close. Nah, ini kita centang lagi. Dan kita klik OK. Kita unlock. Unlock. Kemudian ini baru bisa diedit. Nah, kemudian kita masuk ke define pattern. Nah, dari sini ini kita masuk untuk arah X-nya terlebih dahulu. Kita masuk di modify lateral lobe-nya. Nah, dari hasil perhitungan tadi itu ada eksentrisitasnya, apakah plus dan minus. Nah, ini nanti dicentang saja. Nah, ini bisa menggunakan plus, bisa menggunakan minus. Kalau menggunakan plus, berarti ini kita yang minusnya kita centang. Nah, berarti nilai yang ada di sini yang kita gunakan. Seperti ini. Nilai yang 1,250, tapi nantinya tidak diminuskan ya. Kalau diminuskan artinya bisa dipilih yang minus di sini untuk eksentrisitasnya. Jadi tinggal masuk di override yang ada di sini. Ini kita tinggal menginput untuk nilainya. Nah, untuk arah X sendiri, ini